got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old thoughts to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Riyadi. Saya dari Prodi Agroteknologi kelas 23.2. Di sini saya akan menyampaikan materi peta dengan judul Sumber Daya Alam dan Pengelolaannya. Apa sih sumber daya alam dan pengelolaannya ini? Yakni adalah sesuatu ada di sekitar alam lingkungan hidup kita yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat hidup lebih sejahtera. Atau singkatnya, sumber daya alam dan pengelolaannya ini adalah segala sesuatu yang bisa kita kelola atau dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup. Sumber daya alam ini mempunyai berbagai karakteristik. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu berdasarkan jenis. Nah, berdasarkan jenis ada dua lagi poin, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam nirhayati atau abiotik. Di sini kita membahas poin yang pertama, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik. Adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Di sini kita bisa sama-sama melihat lampiran gambarnya contoh sumber daya alam dari tumbuhan. Di sini kita bisa melihat ada sayur, rempah-rempah, buah-buahan, dan di sini ada foto orang menghirup oksigen karena sebagian kecil dari oksigen dihasilkan dari tumbuhan. Contoh sumber daya alam hayati dari hewan. Di sini kita bisa melihat ada daging, telur, susu, dan hewan ternak. Kita masuk pada poin yang kedua, sumber daya alam nirhayati atau abiotik adalah segala sesuatu yang berasal dari benda mati. Sumber daya alam ini dihasilkan dari proses alami dalam kehidupan. Contoh sumber daya alam nirhayati atau abiotik ini di sini ada air, cahaya matahari, dan tanah. Kita masuk pada karakteristik yang kedua, yaitu berdasarkan sifat pembaharuan. Di sini ada 3 poin. Kita bahas poin yang pertama dulu, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable. Adalah jenis sumber daya alam jika persediaannya habis dalam waktu tidak terlalu lama dan relatif mudah dapat tersedia kembali melalui reproduksi atau pengembangbiakan. Contohnya tumbuh-tumbuhan, hewan, hasil hutan, dan lain-lain. Sama-sama kita ketahui sebanyak apapun kita mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan, hewan, mereka akan cepat ada kembali melalui seperti penanaman, pengembangbiakan, dan lain-lainnya. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable. Adalah sumber daya alam yang tidak dapat diproduksi karena proses pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun. Contohnya minyak bumi, batu bara, timah, gas alam, dan lain-lain. Poin yang ketiga, sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya atau unlimited. Adalah segala sumber daya alam yang tidak akan pernah habis meskipun dipakai dalam jumlah besar. Contoh sinar matahari, udara, dan lain-lain. Kita mengetahui sebanyak apapun kita mengelola, memanfaatkan seperti sinar matahari dan udara, mereka tidak akan pernah yang namanya habis. Next, kita masuk pada karakteristik yang ketiga, yaitu berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan penggunaannya, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu sumber daya alam penghasil bahan baku. Adalah seluruh kekayaan alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk atau barang yang mempunyai nilai jual atau nilai guna. Contoh, di bidang pertanian kita bisa melihat ada padi, di bidang perhutanan bisa melihat kita ada kayu, dan di bidang pertambangan ada timah. Ketiga contoh ini mempunyai nilai guna dan nilai jual yang sangat tinggi. Next, sumber daya alam penghasil energi. Sumber daya alam penghasil yang memiliki potensi atau materi untuk menghasilkan energi sebagai penunjang hidup manusia. Next, tujuan pengelolaan keanekaragaman hayati. Poin yang pertama, konversi yang menjamin kelestarian kekayaan keanekaragaman jenis makhluk hidup dan nilai tatanan kelangsungan keanekaragaman. Poin yang kedua, pemanfaatan unsur keanekaragaman hayati dan atau penyediaan kecukupan kebutuhan bahan hayati dan atau berkelanjutan atau sustainable use. Dan yang poin ketiga, terwujudnya akses pembagian keuntungan yang adil atas pemanfaatan sumber daya genetik atau benefit sharing. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, pengelolaan sumber daya air.
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, penggunaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konversi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Next, 3 metode pengelolaan air. Di sini ada 3 poin, yaitu pendekatan input, pendekatan output, dan pendekatan throughout. Di sini kita bahas poin yang pertama dulu. Pendekatan input adalah pengelolaan yang bertujuan untuk memperbesar persediaan air untuk kawasan tertentu dalam kaitan dengan tata guna air. Poin yang kedua, pendekatan output, yaitu dengan cara mengurangi laju penguapan dan membersihkan air dari bahan-bahan pencemar pada persediaan air yang telah ada. Dan poin yang ketiga, pendekatan throughout, yaitu pemeliharaan atau konservasi air dengan cara mengulangi rata-rata jumlah penggunaan air per kapita. Next, kita masuk pada pembahasan yang pengelolaan tanah. Yang pertama yaitu ada reklamasi, adalah upaya pembentukan dan pembangunan lahan baru dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya yang ada. Kebijakan reklamasi ini harus melalui serangkaian proses peninjauan baik dari sudut dampak lingkungan maupun dampak sosial ekonomi. Next, di sini kita masuk pada poin restorasi, adalah suatu tindakan atau upaya untuk mengembalikan, memulihkan, memperbaiki sesuatu kepada bentuk dan kondisi semula, meminimasi dampak perkembangan pada aliran dan persediaan lokal air permukaan dan air tanah. Nah, untuk poin restorasi ini, untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya, di sini kami telah melampirkan video. Mari kita simak sama-sama videonya. Sudah berpuluh tahun, hutan di Kalimantan rusak. Di masa lalu, hutan ditebang untuk diambil kayunya. Sekarang, ia digunduli habis menjadi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Padahal, fungsi hutan tak semata penghasil kayu, apalagi hutan gambut. Ia menjaga keseimbangan alam bagi lingkungan di sekitarnya, mengatur tata air, dan sekaligus memberi manfaat ekonomi. Kita juga mulai menyadari bahwa hutan gambut menyimpan berbagai kekayaan keragaman hayati. Di dalamnya terkandung sumber pengetahuan untuk kita dalami, kita pahami, dan kita manfaatkan secara lestari. Dan yang juga sangat penting, hutan adalah paru-paru dunia, penyedia oksigen yang sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia untuk bertahan hidup. Namun sayang, dalam perjalanan waktu, hutan gambut terus digunduli dan dikeringkan. Di Kalimantan, sudah hampir separuh dari seluruh hutan hilang, berubah bentuk, berubah fungsi, baik secara legal maupun ilegal. Di saat yang sama, masyarakat lokal tak mendapat banyak manfaat jangka panjang dari rusaknya hutan. Padahal, hal ini sering dilakukan dengan mengatasnamakan kepentingan ekonomi nasional. Sebagian besar masyarakat sebatas dijadikan pekerja atau buruh. Sementara itu, sebagian lainnya yang sedikit lebih beruntung diberi sepetak kebun kecil dalam skema plasma inti. Pola kelola hutan yang merusak tidak bisa dibiarkan terus. Harus ada perubahan. Kita semua harus mengembangkan pendekatan yang berbeda. Hutan sebagai karunia Tuhan tentu harus bisa kita manfaatkan. Tetapi, kita harus memahaminya dengan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas dan bijaksana, bukan lagi sekedar sebagai penghasil bahan baku sesaat. Kita harus memikirkan pemanfaatan hutan untuk jangka panjang dan berkelanjutan. Sebagai contoh, selama ini hutan gambut kita pandang sebagai lahan kurang produktif dan harus dikeringkan. Padahal, karena tergenang, lahan gambut memiliki kandungan bahan organik yang tinggi. Ia membantu menyimpan air dan melepaskannya perlahan-lahan secara alami. Kita harus menjaga lahan gambut tetap dalam keadaan tergenang agar fungsi lingkungannya dapat bertahan. Dengan pemahaman baru atas fungsi hutan, pemerintah telah merumuskan sebuah kebijakan yang dinamakan restorasi ekosistem. Dalam kebijakan ini, perusahaan, koperasi, dan masyarakat sebagai pelaku ekonomi diberi kesempatan untuk mendapat konsesi yang bertujuan memulihkan hutan. Pemegang konsesi restorasi ekosistem harus melindungi hutan dari berbagai ancaman seperti kebakaran, perambahan, perburuan, dan illegal logging. Selain itu, mereka harus memulihkan hutan dengan menanam jenis-jenis pohon lokal. Nah, setelah melihat video tadi, semoga kita bisa mengambil kesimpulan tentang restorasi ini.
Yakni intinya restorasi ini adalah tindakan upaya untuk memulihkan, memperbaiki sesuatu kepada bentuk dan kondisi semulanya. Lanjut. Pengelolaan udara. Poin yang pertama yaitu pendekatan input, menekan pertumbuhan populasi manusia, menggantikan energi minyak dengan energi lain, gunakan batu bata yang telah dibuat gas atau dicairkan, memperkecil penggunaan mobil pribadi, arahkan pemilihan kendaraan bermesin pada jenis yang irit, bahan bakar. Next, pendekatan output, bebaskan asap buangan dari cerobong, asap pabrik dari mobil dari partikel pencemar udara, misalnya penggunaan penyaring. Cerobong asap dibuat lebih tinggi lagi sehingga buangan asap langsung masuk ke lapisan inversi udara. Lakukan pengendalian pembuangan pencemar udara dengan metode intermittent. Lakukan pemasangan alat tambahan pada mesin mobil sehingga pembakaran mobil menjadi sempurna. Kesimpulannya, sumber daya alam adalah suatu peranan penting bagi kehidupan manusia. Karena itu adalah sumber dari kegiatan berkehidupan manusia untuk bertahan dan menjalankan kehidupan yang baik dan sejahtera. Nah, tugas kita oleh karena itu jagalah ekosistem dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.